Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, good afternoon. How are you today? Alhamdulillah, Miss Dina fine to thank you. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam Bab 12 yang akan membahas mengenai materi memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Nah, sebelum teman-teman menyimak video pembelajaran dari Miss Dina, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Get ready, sikap berdoa. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Nah, baik teman-teman, silahkan disimak dengan baik video pembelajaran dari Miss Dina mengenai memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut itu masih bersaudara atau masih ada ikatan saudara dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, beliau dengan Nabi Ibrahim itu pindah bersama ke negeri Babylon yang ada di negeri Syam. Nah, tidak lama dari kepindahannya Nabi Lut dan Nabi Ibrahim, Nabi Lut ini diutus oleh Allah untuk pergi ke sebuah negara yang dimana penduduknya itu adalah penduduk yang bergelimangan kemaksiatan, kejahatan, dan kedurhakaan. Jadi Allah itu mengutus Nabi Lut untuk ke negeri tersebut. Tujuannya adalah untuk berdakwah kepada bangsa Sadum, yang dimana bangsa Sadum ini terkenal sekali dengan kedurhakaan kepada Allah. Banyaknya tindak kejahatan, banyaknya perampokan, banyaknya juga pembunuhan, dan ditambah lagi negeri Sadum ini adalah negeri yang terkenal dengan orang-orang yang menyukai sesama jenis. Artinya sesama jenis itu maksudnya laki-laki menyukai laki-laki, lalu perempuan menyukai perempuan. Itu adalah hal yang sangat amat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu sudah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan, tetapi kaum Sadum atau bangsa Sadum ini malah menyukai sesama jenis. Nah, maka dari itu Nabi Lut diutus oleh Allah untuk berdakwah. Allah itu menginginkan Nabi Lut itu agar bisa menyadarkan, sehingga akhirnya bangsa Sadum ini bisa bertaubat dan mengenal cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata ketika Nabi Lut ini berdakwah atau mengenalkan Islam kepada kaum Sadum, mereka penduduk Sadum, bangsa Sadum ini tidak ada yang sama sekali mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Lut. Setiap Nabi Lut itu berbicara bahwa apa yang kaum Sadum lakukan itu adalah salah, adalah hal yang menentang daripada kewajiban dari Allah, maka kaum Sadum itu langsung mencemooh, langsung menjelek-jelekan Nabi Lut, langsung menantang bahwa kaum Sadum ini malah ingin diperlihatkan azab dari Allah kepada mereka, karena mereka itu tidak percaya dengan omongan-omongan dari Nabi Lut. Nabi Lut ini akhirnya sangat marah dengan apa yang dikatakan oleh kaum Sadum, karena kaum Sadum ini menentang kekuasaan Allah. Malah kaum Sadum ini yang diminta sendiri untuk Allah menurunkan azab, ya, karena mereka itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Lut. Lalu selanjutnya Nabi Lut ini berdoa, dan doanya Nabi Lut ini dikabulkan sama Allah. Akhirnya suatu hari Allah itu mengutus 3 malaikat ke rumah Nabi Lut. Padahal tujuan 3 malaikat datang ke rumah Nabi Lut itu adalah untuk menurunkan azab dari Allah yang
diturunkan untuk kaum Sadum agar mereka itu percaya bahwa Allah itu ada, bahwa apa yang dikatakan sama Nabi Lut itu adalah kebenaran. Waktu ketiga malaikat itu berdatangan ke rumahnya Nabi Lut, orang-orang bangsa Sadum ini mengetahui bahwa kata istrinya Nabi Lut, ada 3 orang laki-laki yang sangat rupawan datang ke rumah suamiku, datang ke rumah Nabi Lut. Karena mereka itu menyukai sesama jenis, maka mereka berbondong-bondong lari ke rumahnya Nabi Lut untuk melihat siapa yang datang, siapa laki-laki yang dikatakan rupawan itu. Nah, ketika orang-orang Sadum melihat ketiga pria yang sebetulnya mereka itu adalah malaikat, maka malaikat membutakan mata-mata mereka. Mata-mata mereka dibuat menjadi buta, dibuat tidak melihat apa-apa. Nah, selanjutnya ketiga malaikat itu kasih tahu ke Nabi Lut kalau kedatangan mereka ke sini adalah untuk menurunkan azab di keesokan harinya. Lalu Nabi Lut ini mengajak kedua anaknya dan juga istrinya untuk pergi meninggalkan negeri Sadum. Tapi teman-teman, istrinya Nabi Lut ini malah tidak mau ikut Nabi Lut untuk pergi. Padahal Nabi Lut itu sudah mengatakan bahwa akan ada azab dari Allah yang akan memusnahkan negeri Sadum. Tapi istrinya ini tidak mau, istrinya ini malah ingkar terhadap Nabi Lut. Jadi pada zaman itu istri Nabi Lut itu adalah istri yang durhaka, sama seperti kaum Sadum. Akhirnya Nabi Lut dengan anaknya dan juga pengikut Nabi Lut pergi meninggalkan negara Sadum. Tinggal bangsa Sadum, penduduk Sadum dan juga istri Nabi Lut yang tersisa di negeri Sadum tersebut. Nah, suatu ketika lalu keesokan harinya janji Allah itu datang. Diawali dari petir, mengagetkan semua penduduk kaum Sadum, sampai akhirnya kaum Sadum itu kebingungan, ini tuh suara petir atau suara apa, karena saking kencangnya banget, saking menggelegarkan telinga-telinga mereka. Nah, setelah petir itu datang, maka Allah menurunkan hujannya dan Allah menurunkan angin yang begitu dahsyat sampai akhirnya terjadilah gempa dan turun bebatuan.